jamaah Isya, Tarawih dan Witir Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio ERI, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita beriktikaf, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu marilah sama-sama sejenak kita mendengarkan ceramah Ramadan. Salat yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tengku Haji Mafrul Aidi LG. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'alaikum hadirin dan hadirat jamaah salat Isya tarawih dimuliakan Allah. Kita sudah berada di malam yang ke-26 Ramadan 1441 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Idul Fitri ini sebenarnya adalah hari deklarasi kemenangan umat Islam yang telah berhasil berperang nafsu selama 1 bulan. Tapi sayangnya Idul Fitri ini justru dibajak oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Yang paling bersukacita di hari raya Idul Fitri adalah orang-orang yang tidak puasa. Bila selama ini makan siang sembunyi-sembunyi, maka alhamdulillah sejak Idul Fitri sudah bisa terang-terangan. Maka saya terpojok ketika suatu hari dalam sebuah diskusi di Radio Republik Indonesia, tiba-tiba ditanya, Ustaz, itu adalah hari kemenangan untuk orang puasa, lalu kenapa orang yang tidak berpuasa yang paling menikmatinya? Saya tidak punya jawaban, dan saya sangat beruntung karena didampingi oleh seorang pakarnya, guru kita, Imam. Apa jawaban beliau? Analoginya kata beliau, ambulan itu dibeli oleh pemerintah disediakan untuk orang sakit, tapi yang paling sering naik ambulan itu justru orang sehat. Sopirnya itu yang tidak sakit naik ambulan tiap hari. Itu luar biasa sekali. Maka ilmu dan pengalaman itu bisa memberikan jawaban. Jam terbang itu menunjukkan kapasitas diri kita. Alhamdulillah. Masalahnya adalah sudah beberapa kali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saya khatib di seputaran kota Banda Aceh. Saat pulang dari tempat dinas tersebut, seputaran kota menuju ke wilayah kota Madiun Jakeung, saya melihat ada beberapa departemen store, supermarket besar yang langsung buka pada jam 9. Tidak masalah kalau orang mencari rezeki. Tapi yang paling miris adalah tiba-tiba saya melihat ada satu pasangan suami istri naik, istrinya di belakang sudah memakai seragam pramuniaga di jam 9 pagi hari raya Id untuk bertugas di supermarket tersebut. Saya jadi berpikir, di mana letak indahnya hari raya bagi kita umat Islam di Aceh yang kita sakralkan syariat Islam ini, bila seorang suami yang sepatutnya di pagi hari raya didampingi oleh istri untuk bertamu ataupun menerima tamu, tiba-tiba istrinya harus diantarkan untuk bekerja di tempat yang tidak di hari raya, karena itu bukan lokasi darurat. Berbeda dengan kantor polisi, rumah sakit dan seumpamanya, itu kondisi darurat. Supermarket itu tidak darurat di pagi hari raya. Maka kita mengetuk kesadaran para pemimpin
kita mengambil kebijakan. Bila pada hari raya yang lalu ada Bupati Aceh Besar yang membuat terobosan agar pesawat tidak turun dan berangkat pada pagi hari raya sampai dengan jam 12 siang. Kenapa? Tidak ada bupati, wali kota ataupun gubernur yang juga membuat sebuah seruan dan himbauan market tidak mempekerjakan karyawannya di pagi hari raya minimal sampai jam 12 siang. Mau buka silakan, tetapi yang buka dan bekerja adalah yang punya supermarketnya. Jangan memaksa orang lain untuk bekerja di pagi hari raya, karena mereka juga harus menikmati suasana sukacita itu dengan keluarga dan keluarga besar mereka. Belum sempat bersilaturahmi sungkem pada ayah dan ibu, tiba-tiba sudah sungkem di depan pintu supermarket. Ini musibah terbesar bagi kita. Hari raya itu tidak lagi sempat. Itu sebuah PR besar bagi kita. Persoalan yang kedua, karena sifat keduniawian kita sangat tinggi, hari raya bagi kita yang dekat dengan orang tua seharusnya bertemu dengan orang tua dulu. Tapi sayangnya banyak yang mengabaikan orang tua karena lebih dahulu mencari orang tua angkat atau orang tua yang sanggup mengangkat mereka. Maka kalaulah pimpinan instansi buka open house, sungguh semua pegawai kantor tersebut ke tempat pimpinannya dulu sebelum ke orang tua. Kita maklum orang tua dengan cara mudik. Sebelum mudik singgah dulu di tempat pimpinan. Tapi kalau rumah pimpinan dengan rumah orang tua sama jaraknya, kenapa kita langkahi rumah orang tua untuk bertemu pimpinan lebih dahulu? Maka kita apresiasi kepada pimpinan-pimpinan instansi, lembaga, para pejabat yang memberikan seruan kepada staf dan karyawannya. Mohon di hari raya pertama bertamulah ke rumah orang tua kalian dulu sebelum ketemu dengan saya, kecuali bagi yang harus mudik karena tidak sempat kembali lebih dahulu, harus dimulai dari atas ke bawah, karena sulit untuk memulainya dari bawah ke atas, karena di bawah itu persaingannya ketat sekali. Persoalan yang ketiga adalah hari raya ini sebenarnya lebih dinikmati oleh orang yang perutnya kenyang sekalipun telanjang daripada orang yang berpakaian indah tetapi perutnya keroncongan. Makanya di dalam Islam dua-dua hari raya ini difasilitasi dengan penyediaan sumber protein kepada umat Islam. Di hari raya Idul Adha disediakan sumber protein hewani dengan penyembelihan kurban selama 4 hari berturut-turut, walaupun pada kenyataannya diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, efisien dan efektif. Sebanyak apapun binatang kurban yang tersedia selesai pada setengah hari pertama hari raya. Dan kita apresiasi karena BLT Gubernur pada hari raya Idul Adha yang lalu sudah bersedia untuk menambah atau minimal mengganti jadwal libur bertambah menjadi 3 hari. Adha yang akan datang full 4 hari, hari raya berikut dengan hari tasyriknya. Toh tidak rugi. Kemudian di Idul Fitri diperintahkan kepada orang yang mampu untuk menyediakan sumber protein nabati berupa makanan pokok kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kita tidak sedang membicarakan khilafiyah antara yang bayar dengan makanan pokok atau yang membayar dalam bentuk uang. Dua-duanya ditolerir di dalam agama. Dua-duanya ada mazhab yang menyatakan tempat kita tinggal, tokoh-tokoh masyarakat sepakat untuk hanya menerima dalam bentuk beras saja. Maka seharusnya panitia juga memfasilitasi orang yang tidak punya beras dan tidak sanggup menenteng beras agar bisa membeli beras di pintu depan masjid atau di pintu depan masjid. Kalau memang persoalannya keberatan untuk menenteng beras, berikan solusi atas setiap masalah. Jangan hanya memaksa. Kami tidak terima zakat beras, sedangkan orang kaya jarang menyetok beras di rumah. Dan di malam hari raya pada saat bayar zakat fitrah hampir tidak ada lagi toko beras yang beroperasi. Kenapa tidak bekerja sama dengan pedagang-pedagang beras? Pak, mohon malam bulan Anda standby depan nasah kami bawa beras 1 truk karena kami akan salurkan zakat, akan terima zakat fitrah, dan banyak orang yang tidak simpan beras di rumah. Kau umumkan kepada warga, kami panitia zakat fitrah Kampung Pulan hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Yang tidak punya beras di rumah atau malas menenteng beras, silahkan datang ke masjid bawa uang saja dan beli beras di depan pintu masjid. Anda tidak perlu mengangkat karena ada petugasnya. Selesai.
kita bisa beradaptasi. Kecuali kalau sudah diberikan fasilitas demikian, kita masih bersikukuh. Pikir menyukali terima ngempeng begitu kebeda. Itu cari ribut masalahnya. Ya, maka ada ruang-ruang untuk kita mencari solusi-solusi damai ini, ada celah-celahnya. Jangan terlalu mempersempit ruang syariat, karena prinsip syariat adalah untuk memudahkan. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Berita-berita yang menyenangkan, jangan menakut-nakuti. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan syariat, setiap kali kita ajukan pertanyaan atas sebuah masalah, solusinya semakin berat, maka ada yang salah pada orang tersebut. Kenapa? Karena seharusnya syariat memberikan jawaban yang memudahkan, bukan yang menyulitkan. Maka Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, "Khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amri qattun illa ikhtara aisarahuma." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua alternatif sama sekali, kecuali pasti beliau akan memilih yang paling ringan di antara keduanya. Maka semakin alim seseorang seharusnya semakin memudahkan jawaban. Tapi kalau bertemu orang yang konon katanya alim, jawabannya kembali tentang kealimannya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dipersulit dari prinsip-prinsip syariat ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, terakhir di malam ini karena keterbatasan waktu tidak boleh berlama-lama karena nanti terkena corona. Karena ini di akhir-akhir Ramadan kita sedang mencari Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Saya hanya ingatkan, Allah tidak turunkan Lailatul Qadar itu hanya di dalam masjid saja. Ada Lailatul Qadar di pinggir-pinggir jalan, ketika dalam kondisi miskin, tidak punya harta, terusir dari tempat tinggalnya, yang kadang-kadang harus bermalam di pinggir jalan. Mungkin mereka yang tidak hadir sholat tarawih malam ini bergerilya mencari orang-orang yang layak dibantu. Jauh lebih besar pahalanya daripada kita yang i'tikaf di masjid. Karena memberi makan seorang yang lapar, fadilahnya lebih tinggi daripada membangun masjid. Sedangkan kita di masjid. Maka bantulah saudara-saudara kita yang membutuhkan ini, karena Lailatul Qadar bukan hanya di dalam masjid. Maka luar biasa ungkapan seorang pujangga Arab, la tabhatsu an Lailatul Qadari baina a'midatil masajid fahasib. Janganlah Lailatul Qadar itu kalian cari hanya di antara tiang-tiang masjid saja. Ada di luar, ada di pasar. Yang penting kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan beberapa hal itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita agar menjadikan kita umat Islam ini benar-benar sebagai rahmatan lil alamin, yang bahkan saat ini belum mampu untuk kita wujudkan sebagai rahmatan lil muslimin. Masih jauh panggang dari api disebabkan karena kita persempit ruang ibadatan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana nih adik-adik ini? Cantik-cantik kali. Oh, dari Lepung. Lagi ngapain di sini, salat ya? Oh iya, lagi salat tarawih. Kenapa di Lepung kan ada masjid? Kenapa? Suasana baru. Oh, suasana baru. Di sini lebih enak ya, lebih fasilitas, lebih lengkap. Dan lagi sebagai kebanggaan kita sebagai masyarakat Aceh gitu. Oh, adik ini siapa namanya? Dia di Lepung juga. Sekolah di mana dia? Oh, MZN sama nih, MZN semua. Oh, ada SMA. Itu yang paling besar? SMA ya? Oh iya, makasih ya. Mudah-mudahan puasanya lancar. Assalamualaikum.